Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wadevi Training C dengan NIM B1A12234. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Moneter 2. Langsung saja saya akan menjelaskan materi pada slide pertama, yaitu tentang identitas pendapatan nasional, di mana identitas pendapatan nasional itu sendiri terdiri dari konsumsi, investasi, government expenditure, dan ekspor neto. Ekspor neto yaitu ekspor dikurangi impor. Jadi konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan nasional setelah dikurangi oleh pajak. Nah, semakin tinggi pendapatan yang diterima individu setelah pajak, maka tingkat konsumsi naik. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pajak yang rendah dan pendapatan yang tinggi dapat mendorong peningkatan konsumsi, sedangkan investasi dipengaruhi oleh pendapatan nasional dan suku bunga. Ketika pendapatan naik, maka investasi akan naik. Ketika suku bunga naik, maka investasi akan turun. Government expenditure dia tidak ada yang mempengaruhi, dia hanya dipengaruhi oleh perilaku pemerintah itu sendiri. Sementara adapun ekspor neto ditentukan ketika pendapatan nasional naik, ekspor biasanya cenderung naik. Hal ini terjadi karena pendapatan nasional meningkat, maka daya beli masyarakat dan permintaan terhadap barang dan jasa termasuk barang yang diekspor akan naik. Ketika pendapatan nasional bintang, maka pendapatan luar negeri dapat naik atau turun, tergantung pada faktor-faktor seperti permintaan global dan kebijakan perdagangan. Namun, berhubungan dengan peningkatan ekspor netonya ketika pendapatan nasional naik, biasanya permintaan akan barang dan jasa itu naik atau meningkat, sehingga dapat mendorong ekspor untuk naik. Jika ekspor meningkat lebih cepat daripada impor, maka ekspor netonya akan positif. Namun jika peningkatan pendapatan juga menyebabkan peningkatan impornya signifikan, ekspor neto bisa tetap stabil dan bahkan turun jika impor melebihi dari kapasitas ekspor. Ketika ekspor naik atau turun, ekspor netonya bagaimana? Nah, ketika ekspor suatu negara naik atau turun, hal tersebut akan mempengaruhi ekspor neto, di mana jika ekspor naik dan impor tetap stabil, maka ekspor netonya naik. Sebaliknya, jika ekspor turun dan impor naik, maka ekspor netonya akan turun. Jadi, perubahan dalam ekspor dapat mempengaruhi ekspor neto, di mana jika ekspor naik maka ekspor neto cenderung meningkat, dan jika ekspor menurun maka ekspor netonya akan cenderung menurun. Baik, selanjutnya kita akan lanjut pada slide kedua di bagian pertama, yaitu jelaskan mengapa terjadi Marshall-Lerner Condition. Jadi, Marshall-Lerner Condition ini terjadi karena adanya hubungan antara harga dan permintaan. Ketika mata uang suatu negara diturunkan, maka harga barang-barang ekspor menjadi lebih murah bagi negara lain, sementara itu akan menjadi mahal bagi konsumen domestik. Lanjut bagian nomor 2, yaitu menjelaskan tentang mekanisme terbentuknya nilai tukar real pada Marshall-Lerner Condition. Jadi, mekanisme terbentuknya nilai tukar real pada Marshall-Lerner Condition di mana terjadinya perubahan pada nilai tukar nominal. Ketika nilai tukar rupiah turun, maka uang domestik akan lebih murah dibandingkan dengan nilai mata uang asing. Nah, pengaruhnya terhadap harga, di mana penurunan nilai mata uang juga dapat mempengaruhi harga barang domestik dan harga barang asing. Barang impor menjadi lebih mahal, sehingga permintaan terhadap barang impor berkurang. Nah, dikarenakan nilai tukar rendah sehingga dapat mendorong konsumen untuk beralih ke produk lokal. Nah, lanjut di elastisitas permintaan. Jika jumlah elastisitas permintaan terhadap terhadap barang ekspor dan impor lebih besar dari satu, maka penurunan nilai mata uang akan memperbaiki neraca perdagangan. Maka peningkatan permintaan terhadap barang ekspor lebih murah dan permintaan terhadap barang impor yang mahal akan menurun. Hal ini cukup signifikan untuk mengimbangi efek negatif dari penurunan nilai mata uang itu sendiri. Lanjut pada nomor 3, yaitu mengapa ketergantungan pada bahan baku impor dapat menyalahi pandangan Marshall-Lerner Condition.
karena dapat menghambat perbaikan neraca perdagangan setelah penurunan nilai mata uang. Adapun mekanisme mengapa ketergantungan bahan baku impor dapat menyalahi pandangan Marshall-Lerner Condition, yaitu di mana yang pertama, kenaikan biaya impor. Nah, ketika suatu negara mengalami devaluasi atau penurunan nilai mata uang, maka harga barang impor akan meningkat. Jika suatu negara sangat bergantung pada produk impor, maka biaya produksi akan naik sehingga laba perusahaan turun. Selanjutnya, elastisitas permintaan. Nah, jika elastisitas permintaan terhadap bahan baku impor rendah dan harga bahan baku naik, permintaan tetap tidak akan berkurang. Hal ini mengharuskan suatu perusahaan tetap mengimpor barang meskipun harganya lebih tinggi. Nah, maka hal tersebut dapat memperburuk neraca perdagangan. Selanjutnya itu daya saing produk. Meskipun barang ekspor menjadi lebih murah akibat penurunan nilai mata uang, maka peningkatan biaya produksi dari bahan baku impor yang mahal dapat mengurangi daya saing produk domestik di pasar internasional. Maka jika perusahaan tidak dapat meningkatkan volume ekspor karena biayanya yang lebih tinggi, karena perdagangan tidak akan membaik jika ketergantungan pada bahan baku impor dapat menghalangi tercapainya kondisi yang diperlukan untuk perbaikan neraca perdagangan setelah penurunan nilai mata uang. Baik, sekarang kita akan lanjut pada slide keempat, yaitu dimana kita akan menjelaskan tentang pengertian dari kebijakan fiskal ekspansif. Jadi, kebijakan fiskal ekspansif merupakan tingkat pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran atau mengurangi pajak guna mengurangi pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks kurva ISLM, nah di mana kurva IS mewakili keseimbangan di pasar barang untuk menunjukkan kombinasi tingkat suku bunga dan pendapatan nasional di mana pasar barang berada dalam keseimbangan. Nah, sementara kurva LM, di mana kurva LM ini dia mewakili keseimbangan di pasar uang untuk menunjukkan kombinasi tingkat suku bunga dan pendapatan di mana pasar uang berada di dalam keseimbangan. Baik, kurva LM. Jadi kurva LM ini memiliki keseimbangan di pasar uang menunjukkan kombinasi tingkat suku bunga dan pergeseran pendapatan di mana pasar uang berada dalam keseimbangan. Nah, sedangkan pergeseran yang terjadi pada kurva IS ketika government naik, government expenditure atau ketika pemerintah menambah pengeluaran akan menentukan pendapatan nasional karena pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen pendapatan nasional yang meningkatkan jumlah uang beredar berarti bertambah. Kenaikan pendapatan dan suku bunga. Nah, pergeseran ini meningkatkan pendapatan nasional dan suku bunga meningkatkan pendapatan sehingga mencerminkan pertumbuhan ekonomi. Nah, sementara kenaikan suku bunga terjadi karena permintaan yang lebih tinggi. Bagian B yaitu floating exchange rate atau kurs mengambang. Jadi floating exchange rate atau kurs mengambang adalah sistem di mana nilai tukar mata uang suatu negara ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Nah, di mana kurva investasi saving mewakili keseimbangan di pasar barang dan jasa ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran dan menurunkan pajak. Kurva IS bergeser ke kanan dan IS ke IS aksen. Nah, kurva LM ini mewakili keseimbangan di pasar uang dalam jangka pendek. Nah, kurva LM tetap tidak berubah. Hubungan dari kurva ISLM di mana titik keseimbangan bergeser dari A ke B yang menunjukkan peningkatan pendapatan nasional dan suku bunga. Namun dalam sistem kurs mengambang, peningkatan suku bunga dapat menarik modal asing yang kemudian dapat memperkuat nilai tukar mata uang domestik sehingga dapat mengurangi ekspor dan menyeimbangkan kembali ekonomi. Lanjut, kurva LM menunjukkan ketika bank sentral menurunkan suku bunga atau meningkatkan penawaran uang, maka kurva LM bergeser
ke kanan atau ke bawah dari LM ke LM aksen. Kurva IS dia tetap tidak berubah dalam waktu jangka pendek. Jadi hubungan dari kurva IS dan LM yaitu dari titik keseimbangan bergeser dari A ke C. Ini menunjukkan bahwa pendapatan meningkat dan suku bunga turun. Dalam sistem kurs depresiasi mata uang yang meningkatkan ekspor dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu bagian ketiga, yaitu menjelaskan mekanisme mengapa pada rezim floating exchange rate kebijakan fiskal ekspansif akan menurunkan output. Jadi dalam rezim floating exchange rate atau kurs mengambang di mana nilai tukar mata uang ditentukan oleh mekanisme pasar tanpa campur tangan langsung dari pemerintah. Kebijakan fiskal ekspansif di mana ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran atau menurunkan suatu pajak untuk merangsang perekonomian sehingga menyebabkan kurva IS bergeser ke kanan dari IS ke IS aksen, yang berarti peningkatan permintaan agregat dan ekspor. Dampaknya terhadap suku bunga yaitu meningkatkan permintaan agregat juga meningkatkan permintaan uang sehingga menyebabkan suku bunga naik. Pada kurva ISLM ini terlihat seperti pergeseran titik keseimbangan dari A ke B dengan suku bunga yang lebih tinggi. Dampak terhadap nilai tukar yaitu ketika suku bunga naik maka dapat menarik modal asing. Nilai tukar dapat meningkatkan permintaan terhadap mata uang domestik sehingga nilai tukar mata uang domestik meningkat atau mengalami apresiasi. Dampak terhadap ekspor dan impor yaitu ketika apresiasi mata uang maka ekspor lebih mahal dan impor lebih murah. Maka daya saing ekspor turun dan impor meningkat sehingga mengurangi ekspor bersih. Nah, maka penurunan ekspor bersih dapat mengurangi permintaan agregat sehingga pendapatan output turun. Maka dalam jangka panjang hal ini dapat menyeimbangkan kembali peningkatan output yang disebabkan kebijakan fiskal ekspansif. Yang bagian keempat itu yaitu menjelaskan tentang mekanisme mengapa pada rezim floating exchange rate kebijakan moneter ekspansif akan menurunkan output. Jadi kebijakan moneter ekspansif ini yaitu ketika BI atau Bank Indonesia menurunkan suku bunga atau meningkatkan penawaran uang, maka kurva ILM bergeser ke kanan dari LM ke LM aksen, yang merupakan peningkatan penawaran uang dan penurunan suku bunga. Dampak terhadap suku bunga yaitu terjadi penurunan suku bunga sehingga pinjaman akan lebih murah yang mendorong investasi dan konsumsi. Dampak terhadap nilai tukar yaitu suku bunga yang lebih rendah akan mengurangi daya tarik investasi dalam mata uang domestik. Maka permintaan terhadap mata uang domestik turun sehingga mata uang domestik mengalami depresiasi. Dampak ini terhadap ekspor dan impor yaitu di mana depresiasi mata uang menyebabkan ekspor lebih murah dan impor lebih mahal. Maka daya saing ekspor naik dan impor turun. Maka ekspor bersih akan meningkat atau mengalami peningkatan. Pada slide kelima yaitu menjelaskan apa yang dimaksud dengan risk premium. Jadi risk premium itu merupakan tambahan dari imbal hasil yang diharapkan oleh investor sebagai kompensasi atau risiko tambahan yang mereka ambil dari seorang investor yang mempertimbangkan untuk melakukan investasi pada saham perusahaan Zealand. Nah, saham ini diharapkan dapat memberikan imbal hasil sebesar 10% per tahun. Di sisi lain, obligasi pemerintah yang dianggap bebas risiko dapat memberikan imbal hasil sebesar 3% per tahun. Nah, premi risiko atau saham perusahaan Zealand adalah selisih antara imbal hasil dan saham dari obligasi bebas risiko.
Peningkatan premi risiko. Jika premi risiko meningkat, investor akan meminta imbal hasil yang lebih tinggi untuk kompensasi risiko tambahan, sehingga menyebabkan suku bunga naik dan mengurangi investasi dan konsumsi serta menurunkan output. Penurunan premi risiko. Jika premi risiko turun, maka investor merasa lebih aman sehingga investor siap menerima imbal balik yang lebih rendah. Maka hal ini dapat menurunkan suku bunga sehingga meningkatkan investasi dan konsumsi serta meningkatkan output. Yang bagian kedua yaitu menjelaskan dampak risk premium terhadap identitas pendapatan nasional. Adapun dampaknya yaitu peningkatan suku bunga yang efektif. Jadi ketika premi risiko meningkat, maka suku bunga efektif yang dihadapi oleh investor juga mahal, sehingga dapat mengurangi investasi. Penurunan investasi. Dengan investasi yang lebih rendah, kurva IS akan bergeser ke kiri, maka permintaan agregat dan pendapatan nasional akan menurun. Penurunan konsumsi dan output. Ketika investasi turun, maka pendapatan nasional akan menurun, maka konsumsi kurang karena pendapatan setelah pajak akan menurun. Kurva LM, maka premi risiko meningkat menyebabkan kurva IS bergeser ke kiri karena investasi turun. Hal ini menunjukkan bahwa pada setiap tingkat suku bunga, maka pendapatan nasional lebih rendah. Kurva LM, ketika premi risiko meningkat dapat menurunkan kurva LM karena permintaan uang meningkat dengan meningkatkan risiko. Jadi pada kurva LM ini menunjukkan bahwa perubahan dalam pendapatan memiliki dampak yang lebih positif pada peningkatan suku bunga. Yang ketiga itu menjelaskan dari dampak risiko atau risk premium terhadap pergeseran kurva IS LM dalam perekonomian terbuka. Jadi model kurva ISL menggambarkan keseimbangan di pasar barang dan pasar uang. Jadi risk premium adalah atau merupakan imbal hasil yang dimana yang diminta oleh investor untuk mengompensasi risiko tambahan yang mereka ambil. Adapun dampaknya pada kurva IS itu pada pergeseran kurva IS menunjukkan bahwa risk premium yang lebih tinggi dapat meningkatkan biaya pinjaman perusahaan dan konsumen. Maka ini dapat menyebabkan investasi dan konsumsi berkurang sehingga dapat mempengaruhi permintaan agregat turun, sehingga kurva IS bergeser ke kiri yang menunjukkan penurunan output pada setiap tingkat suku bunga. Dampak pada kurva LM. Nah, dampak pada kurva LM ini menunjukkan bahwa risk premium yang lebih tinggi dapat mempengaruhi aliran modal. Lanjut yang bagian keempat, yaitu apakah risk premium akan meningkatkan output atau menurunkan output. Nah, jadi dari risk premium itu sendiri memiliki efek ganda pada output ekonomi. Nah, jika risk premium ini dikelola dengan baik, risk premium dapat mendorong investasi dan inovasi serta meningkatkan output. Sebaliknya, jika risk premium terlalu tinggi dan menciptakan ketidakpastian, maka bisa saja menghambat investasi dan menurunkan output. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya jika ada kesalahan pengucapan kalimat, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.